Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Asyidiki dengan kelas B angkatan 2018 dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan akhlak mencari, mengajarkan ilmu, dan prinsip-prinsip Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan akhlak mencari ilmu itu bagaimana. Seperti yang kita ketahui bahwa kita sebagai muslim diwajibkan oleh Allah untuk mencari ilmu. Karena Allah berjanji bahwa barang siapa yang mempunyai ilmu, dia akan ditempatkan di tempat yang terbaik. Seperti itu. Jadi Allah akan menaikkan derajat bagi orang-orang yang berilmu. Maka dari itu kita sebagai orang muslim diwajibkan untuk mencari ilmu. Kayak gitu. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentunya dalam mencari ilmu. Yang pertama niat karena Allah. Sudah pasti karena artinya bagaimana kita selalu melibatkan Allah gitu di dalam segala urusan. Apalagi dalam hal ini kaitannya mencari ilmu. Jadi kita harus melibatkan Allah di hati kita ataupun di pikiran kita kayak gitu. Jadi jangan sampai Allah ditiadakan gitu kayak gitu. Yang kedua berdoa kepada Allah artinya berdoa itu kan kita memohon dan meminta. Kita harus tahu bahwa yang mempunyai ilmu itu adalah Allah. Maka dari itu kita kan hanya meminta kepada yang mempunyai ilmu, yang mempunyai itu kan kayak gitu. Tentu kita ketika kita ingin meminta kepada yang mempunyai, kita harus dengan cara yang baik. Berdoa merupakan cara yang baik seperti itu. Yang ketiga selalu bersungguh-sungguh. Ya artinya kita tidak boleh mudah menyerah ya di dalam mencari ilmu karena mencari ilmu adalah ibadah. Tentu Allah akan mencintai hamba-hambanya yang ketika dia bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Kayak gitu sih intinya. Yang keempat, menjauhi maksiat. Artinya kita ketika sedang dalam proses mencari ilmu, kita tidak bisa sambil berbuat dosa gitu kan. Karena kan aneh ya, kita meminta kepada Allah, sedangkan Allah tidak suka perbuatan-perbuatan yang sifatnya maksiat gitu kan, yang menyimpang. Maka dari itu Allah tidak akan meridhoi proses kita dalam mencari ilmu kalau kita masih menjalankan perbuatan yang menyimpang itu tadi kayak gitu. Seperti itu. Yang terakhir adalah rendah hati. Maksudnya adalah apabila kita sudah merasa punya ilmu yang cukup, kita tidak boleh yang namanya sombong kan. Karena bagaimanapun kita manusia yang hanya meminta kepada yang mempunyai gitu kan, itu Allah. Dan kita harus tahu bahwa Allah bisa sewaktu-waktu mengambil kembali ilmu yang sudah diberikan kepada kita karena Allah kan maha maha memiliki kan kayak gitu. Karena Allah punya hak untuk mengambil ilmu itu dari kita gitu kan. Maka dari itu kita tidak boleh sombong kayak gitu. Yang kedua adalah akhlak mengajarkan ilmu. Di sini maksudnya adalah keutamaan ya. Jadi apabila kita sudah punya ilmu yang cukup, kita memang diharuskan untuk membagikan ilmu tersebut gitu. Jadi apabila kita mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang membutuhkan, Allah akan memberikan pahala gitu kan kepada orang-orang yang memang sudah memberikan ilmu. Karena kan bagaimanapun memberikan ilmu kepada orang yang membutuhkan adalah ibadah gitu kan. Tentu Allah akan senang dengan perbuatan seperti itu. Lalu yang kedua adalah termasuk dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Iya, karena kan ilmu yang kita berikan kepada orang lain itu kan sifatnya positif ya, kebaikan. Itu yang disebut ma'ruf gitu kan. Jadi secara tidak langsung kita sebetulnya menyebarkan ma'ruf gitu kepada orang lain. Dan maksudnya mencegah mungkar adalah karena ketika kita sudah memberikan ilmu kepada orang yang memang membutuhkan tadi itu, otomatis orang yang tadi itu kan akan menerima ilmu yang positif dari kita. Otomatis
pengetahuan orang tersebut yang bisa jadi akan melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang jelek, istilahnya akan terhenti karena kita sudah memberikan ilmu kepada orang tersebut. Jadi kayak gitu. Yang terakhir adalah ilmu yang diajarkan tidak akan berkurang. Ya, karena tadi yang saya bilang bahwa Allah itu senang dengan kepada kita gitu. Kita sudah punya ilmu tapi kita merasa tidak merasa cukup gitu. Kita memilih untuk mengajarkan kepada orang lain, otomatis Allah tahu gitu. Jadi istilahnya ketika kita ingin mengajarkan ilmu kepada orang lain, Allah akan selalu memberikan ilmu kepada kita gitu. Ini tiada henti kan kayak gitu. Kayak gitulah pokoknya. Di sini adalah prinsip-prinsip Islam ya dalam sains dan teknologi itu. Seperti kita ketahui bahwa dulu Rasulullah saja wahyu pertama itu kan disuruh baca kan, disuruh ikra gitu. Ya memang gitu bahwa sebetulnya Islam sudah mempersiapkan sedemikian rupa gitu bahwa akan ada masa di mana ilmu pengetahuan itu digunakan gitu loh untuk berkembangnya peradaban gitu. Oleh karena itu memang karena Islam sudah mempersiapkan, tentu Islam sudah juga mempersiapkan prinsip-prinsip ataupun fondasi-fondasi yang memang supaya nantinya ketika kita sebagai muslim menggunakan ilmu pengetahuan itu tidak menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri karena Islam sudah ada fondasi-fondasi tadi kayak gitu. Tentu dengan teknologi juga kayak gitu kan. Apalagi sekarang teknologi sudah sangat berkembang gitu kan. Otomatis kita tetap harus apa ya tadi itu. Jadi memang ada batasan-batasan dalam Islam yang kita tidak bisa seenak kita dalam menggunakan teknologi ataupun menerapkan sains gitu, di kehidupan kita kayak gitu. Di sini bagaimana pandangan Islam tentang sains dan teknologi ini juga digambarkan ya untuk mengubah suatu sumber daya ke sumber daya yang lain. Maksudnya ya apa ya? Maksudnya adalah bagaimana ketika manusia itu bisa mengupgrade dirinya gitu dengan teknologi ataupun dengan sains kan kayak gitu kan intinya. Barang siapa orang yang punya ilmu pengetahuan yang baik, pemahaman dirinya dengan teknologi yang baik, tentu akan membuat dirinya lebih upgrade, lebih baik lah intinya kayak gitu. Tentu balik lagi kepada saya yang tadi bilang, ketika kita sudah bisa menyesuaikan dengan sains ataupun teknologi saat ini, ada prinsip-prinsip dalam Islam yang tidak bisa kita terobos semudah itu kan dan kayak gitu. Dan yang terakhir harus kita ketahui bahwa pada dasarnya sains dan teknologi itu diarahkan untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan. Jadi sains dan teknologi ini adalah alat, bukan tujuan gitu loh. Karena kan tentu kita sebagai muslim yang baik, tujuan kita adalah bagaimana apa ya mengumpulkan pahala sebanyak mungkin agar kita ketika di akhirat kelak akan mendapatkan kebahagiaan dan kayak gitu dalam Islam. Nah, oleh karena itu Islam tidak melarang kita bisa menggunakan teknologi dengan bagaimanapun, tetapi balik lagi ada prinsip yang tidak bisa kita terobos demikian rupa. Jadi intinya adalah Islam mendukung apapun yang terjadi di peradaban kita gitu, berkembangnya sains, berkembangnya teknologi. Oleh karena itu, gimana caranya supaya kita sebagai Muslim tidak seenaknya gitu kan menggunakan pengetahuan atau teknologi, ada fondasi-fondasi itu tadi gitu. Jadi secara tidak langsung Islam mendukung tetapi membatasi gitu supaya tidak terlalu
menjerumus kepada hal-hal yang negatif dari sains maupun teknologi itu sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.